Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa dalam pertemuan PKSN minggu yang ketiga dengan tema Aku diberi tugas oleh Tuhan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, nanti adik-adik baca bersama orang tua di rumah ya. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa ambil salah satu ayat, yaitu ayat 10 yang berbunyi, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Karena itu, untuk memahami lebih dalam, kita akan ngobrol-ngobrol dengan romo kita yang baru. Apakah adik-adik setuju? Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik, para pendamping di manapun berada, wilayah paroki sampai terus warang ya. Itu adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik ya? Baik, bisa bersama-sama suatu saat nanti kalau sudah normal bisa berjumpa ya dengan pendamping-pendamping yang ada di kelas kita. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga ya, ketiga untuk pendalaman kitab suci bagi adik-adik. Ya, temanya sudah pernah membaca atau belum? Ini di pendamping sudah baca atau belum? Sudah lama kami. Ya. Ini temanya adalah menjala ikan menjadi menjala manusia. Ya, menjala ikan itu kan berpengaruh memancing ya, dia mancing. Ya. Apa ya mancing ya? Dari waktu apa ya? Sebagai nelayan, atau kalau sekarang bisa menjadi kita pergi ke waduk, itu ada waduk Gajah Mungkur yang banyak orang datang untuk mancing atau mencari ikan. Tidak asing lagi, tapi yang menjadi persoalan bagi kita itu adalah masuk dari mencari ikan, mancing, menjalankan kok menjadi menjalankan manusia. Nah, tentu itu ada ceritanya apa dari kitab suci, dari pendalaman ketiga ini. Kalau saya ambil dari kutipan Injil Lukas, tidak semua saya baca, tapi di situ dikatakan bahwa pengalaman Simon Petrus sebagai nelayan, sebagai penjalan ikan yang sudah semalam suntuk, yaitu menebarkan jala, ya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, kosong. Ya. Maka secara manusiawi itu Simon itu juga merasa frustasi. Dia merasa bahwa tidak ada artinya kalau sudah sepanjang malam menebarkan jala, mencari ikan, tetapi cendol pun tidak dapat. Ya. Yang didapat hanya sampah. Ya. Tidak ada ikan satupun yang didapatkan, tetapi justru malah sampah itu ya. Maka dari pengalaman manusiawi Simon Petrus ini juga mengalami sesuatu yang mengecewakan, juga lelah sampai semalam suntuk tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika itu Yesus datang mendekati dia dan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Spontan Petrus juga mengatakan karena kekecewaannya itu tidak mau dia secara spontan. Tuhan juga sepanjang malam kami menebarkan jala, menjalaikan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang menarik, yang perlu kita sikapi ini adik-adik, itu tidak lain adalah Petrus secara spontan pun menyesal, mengakui dan menyesali atas ungkapan yang dia sampaikan kepada Tuhan. Akhirnya dia berbalik dan apa yang terjadi? Ternyata ketika dia mengikuti ajaran Yesus, ajaran Tuhan, begitu banyak ikan yang didapat
juga yang bisa kita petik sini adalah karena iman, karena percaya. Karena selalu mengandalkan Tuhan. Petrus yang semula kecewa, dia tidak mau lagi untuk menebarkan jala, tetapi spontan dia akhirnya mau menebarkan jala dan mendapatkan Tuhan yang sampai jalannya itu tidak mampu lagi untuk menarik kan. Ini satu hal adik-adik, bahwa iman kepercayaan itulah yang akan membawa berkah bagi kita. Ternyata ketika dia mengikuti anjuran Yesus, anjuran Tuhan, begitu banyak kan yang didapat. Menjadi manusia itu tidak lain juga dia diajak untuk mengajak, merekrut, menjaring orang-orang di antara kita, di sekitar kita. Bagi adik-adik, bagaimana kita bisa menjadi penjala orang lain, penjala manusia, menjaring orang lain dalam lingkungan keluarga, tentu saja bisa mengajak saudara-saudara, kakak, adik, bahkan mengajak orang tuanya, bapak ibu, atau mama, itu diajak, dijaring, diajak supaya semakin meningkatkan. Menjadi penjala manusia tidak lain juga bahwa dia diajak untuk mengenalkan atau mengajak orang lain supaya bisa semakin dekat dalam ekaristi. Nanti kalau sudah normal, ya, sekarang ada ekaristi. Juga termasuk bagaimana kita giat, rajin untuk mengajak saudara-saudara kita, orang lain, orang tua, kakak, adik, dan sebagainya untuk terlibat di dalam yang lain. Kalau ada yang usianya masih anak-anak seperti Mia, anak-anak, maka keterlibatan itu tidak lain adalah ikut andil aktif di dalam kegiatan pendampingan iman. Jadi bersama dengan para pendamping yang ada di sini, itu adik-adik nanti bisa mengikuti secara aktif lagi, giat lagi dalam kegiatan pendampingan iman anak itu, supaya iman kita itu semakin dikembangkan sehingga nantinya kita menjadi orang-orang yang bisa berguna dan juga bisa menjadi berkat bagi yang. Jadi menjala manusia tidak lain adalah dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik, mengajak saudara-saudara kita, mengajak orang tua kita, mengajak teman-teman kita untuk ikut terlibat aktif dalam berdoa, dalam ekaristi, dalam kegiatan. Harapan Rabu Apa yang menjadi harapan untuk anak-anak kita? Kira-kira apa? Harapannya ya mereka ya bisa menjadi penerus gereja gitu ya nama ya. Betul, menjadi penerus regenerasi. Regenerasi, ya. Untuk rajin terlibat dalam terlibat dalam kegiatan gereja ya. Mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi itu menjadi tanggung jawab ada di kita. Nah, sehingga nanti bisa mendamping adik-adik yang lebih gitu ya. Jadi harapan kami juga selain tadi dikatakan sebagai penerus generasi ikut terlibat ya, tapi juga ada satu harapan dari gereja bahwa adik-adik itu nanti bisa mengikuti para imam biarawan. Siapa yang mau jadi imam? Siapa yang mau jadi mantan? Ya. Kalau bertanya siapa yang mau jadi imam, suster, buddha, ya, itu juga melibatkan orang tua. Maka harapan saya tidak hanya pada anak kita, tetapi juga kepada orang tua ya, yang mempunyai adik kecil, yang punya anak, tolong persiapkan dan juga diarahkan ya, siapa tahu panggilan bagi siapapun itu adalah sesuatu yang misteri. Kami melalui kegiatan-kegiatan inilah anak-anak itu dipersiapkan supaya kami bisa
imam ya rawat. Amin. Oke, Terima kasih. ada lagi? Waktu itu kami mohon berkat untuk kakak-kakak yang ada di sini dan untuk semua para orang tua dan anak-anak kita. Kita tutup dengan doa ya, berarti ya. Gimana adik-adik? Kita tutup dengan doa dulu ya. Mari kita bersikap doa dan kita mohon berkat Tuhan. Nanti setelah itu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada kesempatan ini melalui doa yang disampaikan pada pagi hari ini kami semakin teguhkan dalam iman, kami semakin dikuatkan dalam pengharapan, dan juga kami berdoa untuk para pendamping kami dan iman anak supaya mereka tetap setia, tetap teguh dan tetap bersemangat dengan rahmat kesehatan dan selalu bahagia di dalam mendampingi adik-adik, dan juga bagi adik-adik kami dimanapun berada di wilayah paroki Santo Petrus Suara ini supaya juga semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang anak-anak, dan juga bagi orang tua kami juga mohon rahmat ya Tuhan supaya para orang tua pun juga mendukung dalam kegiatan-kegiatan kami ini. Semua ini kami sampaikan kepadamu, kami mohon dengan pengantaran namun kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mohon Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di dalam doa-doa kita, aktivitas kita dalam pendampingan iman anak, orang-orang kita doakan, keluarga kita masing-masing, dan lebih-lebih tujuan hidup kita, harapan kita selalu tuntut dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik masih ingat pesan Romo Jati tadi? Untuk itu mari kita siap menerima dan melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat dan semangat selalu. Berkah dalam Gusti.